Semuanya, perkenalkan saya Chunmoy, salah satu marketing division head di sini. Di sini ada Pak Dias dan Bu Fitri juga, channel kami di sini. Halo semuanya, ya. Dan ada Pak Iksan juga dari Manage Engine Indonesia. Halo Pak Iksan, Pak Hanif, Pak Aldana, Pak Daniel. Makasih ya Pak atas kehadirannya ya. Oke Pak, jadi siang hari ini webinar kita adalah Identity Access Management Stage 2, yaitu Privilege Account dan Session Management yang diwakili oleh solusi PAM 360 dari Prodata Manage Engine. Nah teman-teman, solusi PAM ini cocoknya tuh diterapkan pada kondisi customer yang seperti apa ya? Nah, jika kita menemukan kondisi customer yang masih banyak tuh ya usernya request ke sistem dengan mengisi formulir request, terus kemudian tujuan aksesnya untuk apa, and then IT akan memberikan user akses password ID, terus kemudian setelah usernya mengakses ke server tersebut, and then aksesnya harus ditutup oleh IT dan passwordnya di reset lagi oleh IT, tapi semuanya dilakukan secara manual. Dan juga yang kedua, masih banyak lagi password-password yang administrator yang di-share ke rekan-rekan IT dan ke user. Nah, jika kita ketemu ada kondisi customer yang seperti ini, maka kita bisa propose solusi konsep SOSRAM. Apakah itu SOSRAM? S di sini yaitu store, yaitu brankas dari ribuan password. Kemudian O, ownership, yaitu ownership dari password, resource-nya itu milik siapa. Kemudian S, secure sharing password based on request dan di limit waktunya. Kemudian reset, nah artinya dari 360 kita dapat melakukan reset password by remote untuk perangkat aplikasi IT infra network device database yang sudah diregister dulu ke PAM 360. Nah, oleh karena secara policy semua password itu dirotasi secara reguler dan juga di encrypt AES 256 bit, makanya customer akan mendapatkan result strong password. Nah, setelah selesai di remote servernya, maka server tersebut akan di reset lagi passwordnya oleh PAM 360, tapi secara otomatis gitu. Audit. Nah, audit ini artinya tools yang sangat penting karena kita akan mendapatkan complete historical report untuk setiap akses beserta recordingnya apa saja yang sudah user lakukan ke sistem atau resource atau server tertentu. Kemudian M yaitu manage IT. Jadi IT akan melakukan full control terhadap semua password server, aplikasi, database dan lain-lainnya, dan semuanya dilakukan dari single GUI, ya kan? Jadi kita tidak perlu lagi memaintain di lokal satu persatu gitu Pak. Jadi kesimpulannya, solusi PAM 360 dari Prodata Manage Engine yang menerapkan prinsip Zero Trust Secure Access, Never Trust Always Verify merupakan solusi yang memastikan keamanan data dan sistem lebih ketat tapi dilakukan dengan efektif dan efisien. Oke, Bapak dan Ibu, teman-teman, masterclass training untuk solusi privilege access management. Jadi, teman-teman di sini kalau untuk semua solusi manage engine itu ada masterclassnya, trainingnya. Seperti di sini masterclass training episode 1 under privilege access management, yaitu how to eliminating standing access dan applying just-in-time policy-based control across your environment. Kemudian episode 2 masterclassnya how to strengthen your identity security by extending lifecycle management to every certificate in your environment. Nah Bapak dan Ibu, masterclass training untuk privilege access management ini adalah free of charge ya. Bapak dan Ibu dapat register via Prodata, dan untuk masterclass ini ada real time use cases-nya dengan live technical demo. Jadi bukan hanya teori aja. Oke, next webinarnya ini kita ada behavior analytic. Nah, behavior analytic kita semua sudah tahu bahwa AI is reshaping the cyber threat landscape. Jadi sekarang ada cyber threat landscape yang berbasis AI atau dark AI yang memungkinkan serangan yang lebih terotomatisasi, cepat, dan juga tidak dikenali lagi pola serangannya. Next webinar session Prodata Manage Engine akan menginformasikan bagaimana cara mengenali cyber threat
berbasis AI atau dark AI dari event-event yang tidak terlalu penting gitu terlihatnya, tapi hasil akhirnya boom menjadi zero day atau menjadi ransomware atau lain-lainnya. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah join hari ini di webinar Pram 360 Full Stack PAM Solution untuk for Digital Enterprise dari Manage Engine. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana fitur-fitur dari PAM 360 dan juga bagaimana cara untuk sellingnya. Nanti akan saya jelaskan juga sekilas untuk tampilan produknya dalam bentuk demo PAM 360. Ya, jadi perkenalkan nama saya Iksan Hasibuan, saya Technical Solution Consultant Manage Engine Indonesia. Jadi kita mulai dengan Story of Manage Engine PAM, Privilege Access Management. Jadi untuk PAM sendiri di Manage Engine itu established dari tahun 2007 ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah ada 18 tahun untuk mendukung solusi di PAM ini. Dan kita secara global sudah ada 1 juta admin lebih yang dipakai secara global untuk solusi kita. Dan kita sudah ada 5.000 customer lebih secara global. Dan kita terdapat 200 lebih partner secara global. Ya, jadi ini adalah PAM Suite dari produk Manage Engine. Jadi kita ada fitur lengkapnya yaitu PAM 360. Jadi PAM 360 ini terdiri dari modul-modul yang ada di Password Manager Pro, Key Manager Plus, dan Access Manager Plus. Di mana seperti Password Manager Pro ini fokus ke Privilege Account Governance Solution, dan Key Manager Plus, SSL Sertifikat dan SSH Key Management Solution, dan Access Manager Plus sebagai Privilege Session Management Solution. Jadi semua fitur yang ada di Password Manager Pro, Key Manager Plus, dan Access Manager Plus ini ada di PAM 360. Namun apabila fitur ini terlalu overkill, tetap memungkinkan untuk kita menggunakan solusi standalone dari setiap produk yang ada di tampilan slide ini. Ya, jadi ini adalah modul dari PAM 360 ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau lihat di sini kita bisa sinkronisasi user dari Active Directory, lalu kita gunakan multi-factor authentication. Jadi nantinya kita bisa memilih authentication yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu nanti kita bisa melakukan privilege access control. Lalu kita juga bisa melakukan privilege session management. Jadi nanti untuk setiap sessionnya ini kita bisa recording, lalu kita bisa lakukan comment management juga. Lalu yang pastinya kita bisa melakukan penyimpanan password file di sini. Jadi nanti kita bisa tentukan policy manajemennya dan password manajemennya. Dan kita juga melakukan discovery untuk privilege akunnya. Lalu kita bisa integrasi juga dengan ticketing system ya Bapak Ibu. Yang nantinya kita juga bisa melakukan privilege treat atau user behavior analytic. Jadi nanti kita bisa ngasih scoring dengan fitur Zero Trust yang ada di PAM 360. Dan yang pastinya kita juga bisa integrasikan dengan security information dan event management. Jadi setiap activity lognya nantinya kita bisa integrasikan. Dan kita bisa target resource-nya ini ke application, cloud, dan DevOps support. Jadi apabila Bapak Ibu menggunakan seperti Kubernetes, CI/CD, ini disupport. Jadi nanti bisa kita manage untuk passwordnya dan target resource lainnya seperti server ataupun workstation itu nanti bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu. Dan kita pastinya nggak hanya manage password, kita juga bisa manage SSH Key Management dan SSL Certificate Management. Ya, jadi ini adalah modul-modul yang ada di PAM 360 ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat selanjutnya, ini adalah arsitektur dari produk PAM 360. Jadi kalau kita lihat di sini untuk akses ke application server si PAM 360 ini pastinya sudah menggunakan HTTPS, jadi bakal secure. Dan kita juga ada fitur baru yaitu application gateway. Jadi nanti dia nggak direct ke public, jadi kita melewati application gateway dulu. Dan yang pastinya untuk enkripsi kita, algoritmenya ini sudah pakai AES 256 ya Bapak Ibu. Jadi sini kita bisa integrasi dengan BI, Data Analytics Plus, juga melakukan CM dengan Splunk ataupun Log360, lalu kita bisa integrasi dengan DevOps, dan kita juga dengan ITSM, ataupun dengan application to application password management. Jadi kalau misal Bapak Ibu punya REST API, itu nantinya bisa di-manage untuk passwordnya melalui PAM 360. Lalu kita bisa mendukung yang pastinya PAM, Privilege Access Management, dan PSM, Privilege Session Management. Jadi nanti kita bisa melakukan session ke web apps, SSH ataupun database.
dan manage SSH key ataupun SSL dan juga IoT karena biasanya IoT ini ada gerbang gateway-nya ya Bapak Ibu yang disimpan di server. Jadi nanti kita bisa tambahkan security-nya dengan menggunakan PAM 360. Jadi ini adalah produk arsitektur dari PAM 360. Ya, jadi di Pump Strixi ini yang membedakan dari Password Manager Pro dan lainnya, dia punya fitur yang namanya Zero Trust ya Bapak Ibu. Jadi Zero Trust itu never trust, always verify. Jadi nanti untuk user score di sini dia real time ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa set up apakah itu misalnya dia melakukan kegagalan seperti MFA, dia nggak memakai MFA, lalu nanti dari setiap policy access controlnya, ini kita bisa atur di pengaturan Zero Trust dan multi faktor authentication pastinya ini hal yang wajib untuk saat ini sebagai dari sisi keamanan dan list privilege access yang pastinya kita tentukan berdasarkan base access control. Jadi kalau misalnya si user mungkin untuk saat ini nggak perlu admin, dia bisa memakai user biasa. Jadi nanti kita bisa tentukan untuk role based accessnya dan kita bisa juga buat request release workflow. Jadi nanti ada workflow-nya dan just in time privilege elevation. Jadi nanti kita bisa kasih dia hanya dalam waktu time base atau temporary untuk akses misalnya dia hanya butuh 2 jam untuk akses dalam bentuk admin itu nanti kita bisa berikan juga. Jadi kita bisa mengurangi risiko assume breach dengan adanya real time device trust score. Jadi nanti kita bisa pantau trust score dari device-nya dan juga kita bisa konfigurasi untuk akses kontrol ke endpoint-nya dan juga untuk remote session monitoring-nya. Jadi nanti nggak hanya kita monitoring, tapi Bapak Ibu juga bisa memantau secara langsung shadowing. Jadi nanti kita bisa pantau dan juga kita bisa terminate. Dan yang pastinya ada real time alert-nya ya Bapak Ibu. Dan kita bisa melakukan audit dan reporting di sini. Jadi membantu Bapak Ibu apabila nanti ada kebutuhan audit ataupun reporting. Ya, jadi di sini yang selanjutnya adalah comprehensive trust scoring for user dan device. Ya, mungkin dari device-device Bapak Ibu itu pasti berbeda-beda. Ada yang menggunakan OS yang sudah outdated, ataupun mungkin ada OS yang lainnya seperti ada yang memakai Mac atau Windows. Ini kita bisa tentukan scoringnya. Jadi kalau misalnya dia memakai outdated device dari sisi version OS-nya, itu nanti bisa mempengaruhi scoringnya Bapak Ibu. Jadi ya, misalnya dia login di luar jam office hour, ini juga nanti bisa mempengaruhi scoring dari si user tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya user tersebut itu user yang berisiko ataupun device-nya. Dan nanti kita bisa setup juga customnya untuk scoring ini. Ya, lalu policy based access control. Jadi ketika kita menambahkan resource di PAM 360 ini adalah hal pentingnya Bapak Ibu untuk access controlnya. Jangan sampai kalau misalnya tanpa PAM 360 itu biasanya terjadi kesalahan yang seharusnya dia nggak memerlukan akses admin, itu nanti dia mendapatkan akses admin. Biasanya itu kalau manual adalah dari aktivitas human error ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya PAM 360 ini pastinya mempermudah akses kontrol. Jadi nanti ketika akan lakukan akses ke resource tersebut itu pastinya membutuhkan approval ataupun nanti Bapak Ibu bisa membuat auto approval. Jadi kalau misalnya di hari Senin di jam 1 sampai jam 2 itu nanti Bapak Ibu bisa tentukan bahwasanya dia bisa auto approval apabila itu memang dibutuhkan. Jadi nanti ini sangat-sangat membantu untuk akses kontrol sehingga meminimalisir atau menghindari dari kesalahan pemberian akses kontrol ke user dan kita juga bisa memberikan akses kontrolnya itu per grup ya Bapak Ibu. Jadi nanti user-usernya kita grouping misalnya ke divisi IT, divisi finance. Jadi nanti tinggal satu grup dikasih untuk akses kontrolnya. Jadi bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya adalah privilege password management. Jadi yang pastinya yang utama di sini kita akan menambahkan resource-resource di sini ya Bapak Ibu. Jadi resource yang lainnya kita tempatkan di PAM 360. Lalu nanti kita bisa reset secara reguler. Karena kalau misalnya user itu tetap tahu passwordnya, itu pasti dia nanti bisa melakukan pencatatan untuk passwordnya. Bisa saja dia taruh di Notepad ataupun di Excel. Nah, namun dengan Palm 360 ini, nantinya kita bisa reset dan resetnya itu kita berikan password
yang sesuai dengan policy yang ada untuk passwordnya. Jadi misalnya passwordnya itu harus mempunyai 3 karakter spesial. Nah itu nanti kita bisa sesuaikan sehingga nanti password yang dihasilkan itu password yang strong untuk kategori passwordnya. Sehingga semua password resource-nya itu dilakukan riset secara berkala Bapak Ibu. Dan yang pastinya kita bisa import account dan password itu dari Active Directory, LDAP, ataupun CSV file. Lalu kita buat secara grup untuk agar mempermudah untuk manajemen usernya. Dan pastinya kita sudah mendukung AES 25 untuk algoritmanya. Jadi ini benar-benar di-encrypted untuk setiap data yang di-store di PAM 360 ya Bapak Ibu. Ya, lalu ada account governance dan access management. Jadi dengan adanya ini kita bisa memanage akun-akun di dalamnya. Jadi kita bisa memastikan kapan akun ini bisa memerlukan user dengan privilege admin. Ini kita bisa tentukan workflow-nya Bapak Ibu dan kapan user tersebut membutuhkan approval. Jadi nanti kita bisa akses ya Bapak Ibu di sini. Jadi kalau misalnya user tersebut ingin menggunakan database, nanti kita tinggal kasih saja untuk grup resource yang database. Jadi ini benar-benar benar-benar sangat praktis ya Bapak Ibu untuk manage account dan akses manajemen. Jadi nanti role-nya ini kita bisa custom juga di sini. Jadi di Pam3C ini memang untuk secara license ini yang membedakan kita keunggulan kita dari kompetitor lainnya kita berdasarkan admin ya Bapak Ibu. Jadi untuk user-user biasa itu tidak dihitung sebagai license. Jadi hanya user yang admin saja yang dengan role admin itu yang akan dikenai license di Palm Street City ya Bapak Ibu. Ya, dan selanjutnya adalah password access control workflow. Jadi kita bisa buat workflow Bapak Ibu untuk user role-nya dan requirement-nya. Jadi kalau misalnya si user itu non-admin, namun dia membutuhkan privilege admin, jadi nanti uh, ketika diinstal agent, nanti pada saat klik kanan itu dia bisa menggunakan privilege dengan PAM 360, sehingga nantinya dia yang sebelumnya non-admin, dia akan menjadi admin user dan itu kita bisa tentukan seberapa lama untuk periode expirednya dan kita bisa membuat approval juga untuk akses control workflow-nya dan nanti setelah season selesai ataupun period expired passwordnya sudah selesai kita bisa rotate lagi passwordnya jadi passwordnya itu akan berganti secara berkala dan pastinya itu akan mengamankan karena nanti walaupun si usernya itu mencatat passwordnya itu juga tidak akan bisa digunakan lagi karena sudah di rotate dan juga kalau dengan menggunakan Palm 360 ini passwordnya nanti tidak bisa dalam bentuk teks lagi jadi dia bakal di hidden Bapak Ibu passwordnya jadi user hanya tinggal klik saja dan dia langsung akses ke resource tersebut. Ya, lalu privilege elevation dan delegation. Jadi kita bisa membuat user untuk menjalankan sensitive application, resource ataupun script. Jadi kalau misalnya untuk saat ini dia membutuhkan akses ke sensitive application seperti database. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan just in time akses. Jadi hanya sementara. Jadi ketika dia tidak membutuhkan aplikasi tersebut, nantinya dia tidak bisa akses lagi karena waktunya sudah habis ya Bapak Ibu sudah terbatas. Jadi ini kita bisa asosiasikan dan nantinya kita bisa manage kalau misalnya nanti akun tersebut sudah tidak diperlukan lagi itu kita bisa cabut aksesnya. Jadi sangat mudah ya Bapak Ibu untuk elevation privilege-nya dan delegation ke usernya dengan menggunakan Palm 360 karena kita ada just in time access di sini. Ya, lalu untuk yang privilege elevation dan delegation management lainnya adalah kita bisa mengalau application dan komen tertentu. Jadi mungkin kalau misalnya dia sudah dikasih akses, tapi untuk komen atau application-nya itu tidak dibatasi, itu pasti juga bisa menimbulkan suatu masalah juga ya Bapak Ibu. Jadi contohnya dia tim database, namun misalnya dia secara di luar tanggung jawabnya dia mengakses application website application contohnya
dan dia merubah konfigurasinya, itu bisa menjadi masalah ke depannya. Jadi dengan free pilot elevation dan delegation management ini kita bisa mengizinkan aplikasi aja, apa saja yang boleh dijalankan dan komen-komen apa saja. Jadi nanti kita bisa whitelist ya Bapak Ibu untuk application dan komennya. Ya, lalu yang selanjutnya adalah secure remote access ya Bapak Ibu. Jadi dengan Palm Tricks ini ketika kita sudah menambahkan resource-nya, jadi dia passwordless tanpa password. Jadi nanti untuk user-usernya itu dia tinggal klik resource saja untuk connect-nya tanpa VPN karena kita bisa menggunakan gateway ataupun Nginx sebagai proxy untuk gateway-nya. Jadi nantinya ini bisa mengamankan karena passwordnya ini sudah passwordless ya Bapak Ibu. Jadi hanya tinggal one click saja dan ini juga menasir dari serangan ya Bapak Ibu karena pastinya kita sudah mempunyai application gateway dalam bentuk HTTPS dan kita menjalankan connection seperti remote desktop protocol ataupun PNC dan lainnya ini dalam browser ya Bapak Ibu. Dan selain remote ke resource-nya, kita juga bisa secure file transfer RDP. Jadi nanti dari yang remote ataupun dari resource yang remote itu bisa bertukar untuk datanya, Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah PAM 3CC Remote Connect for Vendor Remote di Client. Jadi kita ada klien namanya Palm 360 Remote Connect ya Bapak Ibu. Jadi kita ada standalone seperti putih. Jadi nanti bisa digunakan untuk kalau connect ke resource tersebut. Jadi fitur update terbaru untuk Palm 360 saat ini kita bisa inject ke application melalui si Remote Connect ini. Jadi contohnya ingin connect ke database, nantinya itu nggak perlu isi password atau username lagi karena nantinya langsung diinjek melalui remote connect ini Bapak Ibu sehingga nantinya kita bisa connect ke database tersebut. Jadi nanti untuk vendor-vendor bisa di-download untuk remote connect-nya. Dan setiap activity ini pastinya kita ada audit trailnya Bapak Ibu setiap remote sessionnya. Jadi nanti kita bisa selalu lihat untuk history dari activity remote access. Lalu yang selanjutnya adalah privilege session monitoring dan manajemen ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengontrol untuk session-sessionnya di sini ya Bapak Ibu. Kita bisa monitor, kita bisa recording. Jadi kita bisa memantau shadow untuk activity monitoring. Dan nantinya kita bisa playback lagi Bapak Ibu untuk season recordingnya. Jadi untuk season recordingnya ini tidak terbatas untuk waktunya, jadi nanti bisa di backup karena dia kan akan memakan hard disk pastinya karena dia dalam bentuk rekaman, jadi nanti itu bisa di backup. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan audit, itu nanti bisa diarahin lagi ke page backupnya untuk diputar kembali, ataupun kita ada namanya Spark untuk standalone flyernya. Jadi nanti kita bisa ngeliat lagi untuk season recordingnya. Dan yang pastinya ini sudah comply ya Bapak Ibu dengan regulatory standar seperti SOX, HIPAA, VCL, DSS dan yang lainnya. Jadi benar-benar kita bisa memantau setiap session monitoring Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya endpoint privilege management. Jadi dengan si PAM3C ini kita bisa melakukan application control Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa extend dan kita bisa tentukan workflow-nya untuk allow list dari setiap user di endpoint-nya. Jadi kalau dia memang butuh aplikasi itu, nanti kita bisa kasih allow list-nya. Lalu kita assign ke user tersebut sehingga user tersebut bisa mengakses aplikasi tersebut. Jadi ini benar-benar privilege endpoint. Jadi untuk application control ini dia eh, menggunakan dari application control plus-nya si Manage Engine. Sehingga nanti kita bisa blacklist untuk aplikasi-aplikasi yang memang tidak dibolehkan untuk dijalankan di endpoint tersebut ya Bapak Ibu. Selain untuk menambahkan resource atau password faul, kita juga bisa melakukan sertifikat life cycle management ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelumnya tadi saya sebutkan bahwasannya license kita itu berdasarkan dari jumlah adminnya dan sertifikat ini juga termasuk license. Jadi kalau misalnya
Bapak Ibu create license di sini, sertifikat itu bakal dihitung satu license ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buat SSL ataupun TLS di sini. Jadi dan juga nanti bisa discovery juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya ada 10 server ingin discovery untuk dari setiap eh, SSL atau TLS-nya ini nanti bisa kita discovery. Jadi nanti ada metode discovery-nya dengan IP ranks sehingga nanti dia akan menambahkan ketika ditemukan setiap sertifikat di resource Bapak Ibu. Dan yang pastinya nanti kita juga bisa membuat deployment workflow di sini Bapak Ibu dan kita juga bisa rotate untuk sertifikatnya. Jadi nanti bisa untuk renewal juga dan pada saat expired alert itu nanti bisa kita berikan notifikasi untuk expiration alertnya. Dan yang pastinya kita juga mendukung untuk third party untuk sertifikat life cycle management jadi bisa di manage dan yang bisa diotomasi orkestrasinya seperti Microsoft Certificate Store contohnya. Jadi benar-benar bisa kita integrasikan dengan third dari si sertifikat. Lalu yang selanjutnya adalah SSH ya Bapak Ibu. Jadi yang pastinya banyak sekali SSH yang mungkin saat ini di manage mungkin disimpan di dalam folder ataupun disimpan di storage cloud. Nah, ini bisa di manage juga di PAM 360 dan SSH kayak di sini ini dihitung sebagai license juga. Jadi dia kalau misalnya ada satu SSH yang di manage di PAM 360 itu akan dihitung sebagai license ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa monitor, kita bisa automate untuk SSH-nya di sini dan Bapak Ibu juga bisa buat generate SSH di PAM 360. Dan yang selanjutnya adalah application to application credential security. Jadi di kita ini kita open API ya Bapak Ibu untuk REST API-nya. Jadi kalau misalnya seperti CI/CD itu pastinya banyak seperti hard coding yang isinya sensitive password. Jadi password itu diletakkan di script untuk konfigurasinya. Nah, dengan PAM3C ini nantinya kita bisa berikan REST API-nya si PAM3CC. Jadi nanti passwordnya ini akan diambil melalui REST API untuk CI/CD untuk konfigurasinya. Jadi untuk password gak disimpan lagi dalam bentuk teks di script. Jadi nanti bisa melalui API dari PAM3CC. Jadi semua application kredensial itu disimpan di PAM3CC ya Bapak Ibu. Sehingga bisa ngikutin strong policy password dari PAM3CC dan juga kita bisa lakukan rotation secara berkala untuk passwordnya. Ya, dan kita juga mendukung untuk audit dan compliance ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada compliance report. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan HIPAA, SOX, VCI DSS untuk audit dan compliance-nya, ini kita bisa berikan di PAM 360. Jadi nanti bakal ada menu untuk compliance dan nanti setiap activity ini bakal diaudit Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada activity yang mencurigakan ataupun session yang mencurigakan, itu kita bisa langsung terminate dari si PAM 360 Bapak Ibu. Dan nanti dari si slognya kita juga bisa integrasikan dengan SNMP Trap seperti di CM Security Information Event Management. Jadi nanti bakal bisa dilihat lebih detail lagi untuk lognya. Dan yang pastinya kita punya comprehensive reporting ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa generatif report-report di PAM 360. Jadi nanti sudah disediakan default reportnya. Ataupun kalau misalnya ingin custom report, ini kita juga bisa buat custom report. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja untuk kebutuhannya report apa yang ingin digenerate. Nanti tinggal dipilih kalam-kalam yang ingin ditampilkan datanya. Ya, jadi ini adalah contoh dari integration. Jadi kita bisa integrasi ke Jira, Shape, Ansible, Joveflow, Splunk. Ini kita bisa integrasikan dengan third party lainnya. Dan untuk API kita open ya Bu untuk REST API-nya.
dan juga bisa pastinya integration dengan produk-produk manage engine seperti AD Manager Plus, Analytics Plus, Log360 ataupun Service Desk Plus sebagai ticketing system. Ya, jadi ini adalah integrasi untuk privilege user behavior analytics. Jadi kita bisa integrasikan, misalnya untuk melihat grafiknya, kita bisa integrasikan dengan Analytics Plus ataupun lognya dengan Log360. Ini adalah untuk integrasi agar supaya kita bisa melihat log ataupun detail information lebih advance lagi dengan integrasi dengan produk-produk ini. Dan ini adalah untuk ticketing sistemnya, kita bisa integrasikan baik itu dengan Service Desk, Cloud, MSP, ataupun dengan ServiceNow, Jira, dan ticketing sistem lainnya. Dan pastinya kita uh, DevOps protection ya Bapak Ibu karena kita sudah bisa dengan Jenkins dan Ansible dan Kubernetes. Jadi nanti setiap key ataupun passwordnya kita bisa asosiasikan dengan si PAM 360. Jadi nanti bakal ngikutin password rotation yang sudah kita atur di PAM 360. Dan ini adalah integrationnya, jadi bisa diintegrasikan dengan Jenkins, Ansible, Kubernetes, ataupun dengan vulnerability scanner seperti Rapid Insight VM, ini juga bisa. Jadi nanti tinggal diintegrasikan sesuai kebutuhan. Dan kita juga mendukung secure cloud storage ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah adalah option untuk backup dari setiap password kita. Jadi ini bisa opsional, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau memang butuh di upload ke S3, jadi nanti bisa diupload untuk ekspor passwordnya dalam bentuk HTML yang sudah diprotek, dienkripsi, jadi nggak bisa langsung dibuka. Jadi ini sebenarnya adalah opsi untuk meminimalisir apabila misalnya kejadian PAM-TC sama sekali tidak bisa diakses ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa ekspor passwordnya dan diupload secara berkala ke cloud yang yang sesuai kebutuhan Bapak Ibu seperti Dropbox, Amazon S3 ataupun Box Account. Jadi ini disesuaikan walaupun sebenarnya kita sudah mendukung high availability ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah mendukung kita bisa buat secondary server dan juga kita bisa application scaling. Namun kalau misalnya ini dibutuhkan, ini tetap bisa di enable. Jadi ini opsional ya Bapak Ibu untuk penyimpanannya. Dan yang pastinya kita HTTPS Gateway Server ya Bapak Ibu. Jadi dengan mengenable ini yang pastinya setiap konfigurasi dari privilege connection ke user ini bakal HTTPS. Jadi setiap datanya bakal di-encrypt dan kita juga bisa configure untuk HTTPS gateway-nya seperti prefer port-nya up berapa, lalu keystore path-nya dan keystore password-nya. Jadi nanti ini bisa disesuaikan, bisa di custom di pengaturan admin di bagian HTTPS gateway server ya Bapak Ibu. Ya, lalu bagaimana cara deploy APAM 360 di WAN? Jadi agar bisa diakses dengan publik tanpa VPN, kita bisa nginstal seperti di cloud server, lalu kita enable WAN aksesnya. Jadi karena ini sifatnya software based, jadi Bapak Ibu bisa install di PM. Lalu juga bisa menggunakan load balancer dengan public IP. Jadi nanti si load balancernya ini yang akan diakses untuk ke user-user ataupun dengan Nginx sebagai proxy servernya. Yang pastinya karena ini sudah HTTPS pasti dia akan secure access untuk akses requestnya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah deployment optionnya on-premise. Jadi kita tinggal download, lalu tinggal install ya Bapak Ibu. Dan untuk di sini kita bundle dengan Postgre ya Bapak Ibu untuk database-nya. Jadi untuk database-nya ini kita juga bisa customize dengan MS SQL kalau misalnya memang dibutuhkan. Dan nantinya ini juga bisa sebagai disaster recovery untuk MS SQL-nya. Itu nanti kita dukung untuk disaster recovery. Ya, jadi ini adalah disaster recovery dan failover. Jadi kita ada high ability, aktif-aktif mode, dan kita bisa lakukan database backup juga, dan kita bisa ekspor juga dengan encrypted HTML. Jadi nanti untuk encrypted HTML passwordnya ini bisa kita berikan periodik waktu juga. Jadi nanti kalau misalnya
expired waktunya sudah habis, dia tidak akan bisa digunakan untuk password yang diekspor itu Bapak Ibu. Dan kita juga bisa auto auto failover dengan SQL Server Clustering, dan yang pastinya kita bisa akses password secara offline juga karena tadinya kita bisa ekspor untuk password tersebut. Ya, jadi ini adalah knowledge base. Jadi nanti untuk slide ini bakal saya share sehingga nantinya bisa untuk sebagai referensi bagi Bapak Ibu. Ya mungkin ini adalah dari segi presentasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan di bagian demo website PAM 360 ya Bapak Ibu. Ya mungkin sebelum saya ke website demonya, mungkin saya akan membahas tentang license-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan PAM, itu mungkin nanti bisa ditanya saja kebutuhannya seperti apa, fitur-fiturnya. Jadi itu yang mungkin yang tadi saya jelaskan di presentasi itu adalah fitur-fiturnya di PAM 360. Kalaupun nanti ragu, itu nanti kita bisa lakukan diskusi online lebih lanjut dan nanti kita bisa lakukan demo juga sambil diskusi dengan customernya untuk menjelaskan PAM 360. Dan lalu Bapak Ibu perlu yang pastinya itu untuk informasi license-nya itu berdasarkan dari administrator user. Jadi user-user admin yang memakai role admin itu yang akan dicas untuk license-nya. Lalu juga berapa banyak SSHK dan sertifikat yang akan di-manage di PAM360. Kemudian untuk server specification untuk installation-nya itu berdasarkan berapa banyak resource yang ditambahkan di PAM360. Mungkin kalau kita lihat di Google, kita bisa lihat sistem requirement PAM360. Ya, jadi ini adalah untuk OS-nya ya Bapak Ibu yang disupport. Jadi nanti kita bisa lihat di sini support Windows dan untuk Linux juga. Lalu di sini untuk hardware requirement-nya. Jadi nanti perlu ditanyakan juga berapa banyak server, estimasi server yang ditambahkan key-nya dan usernya juga untuk sebagai hardware requirement. Jadi eh, sehingga si user ataupun customer bisa mempersiapkan untuk server untuk instalasi PAM 360-nya. Ya, jadi untuk di PAM 360 sendiri ini kita bisa akses secara publik ya Bapak Ibu untuk demonya di alamat pam360.manageengine.demo.com. Jadi pada saat mengakses awal ini kita akan ada default, jadi akan ada 5 role di sini ya Bapak Ibu. Jadi untuk tiap role ini berbeda role-nya. Yang paling tinggi ini adalah privilege administrator. Jadi untuk yang seperti password user mungkin dia hanya bisa untuk akses resource saja. Saya akan ke privilege administrator. Ya, jadi ini adalah tampilan dari PAM 360 Bapak Ibu. Jadi ini adalah dashboardnya. Jadi untuk di awal kita bisa melihat di sini ada yang namanya security hardening. Jadi ini adalah langkah awal. Jadi kita perlu untuk memastikan dari sisi server ataupun application itu benar-benar secure. Jadi kita bisa melihat security hardening score-nya di sini Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa melihat ada action require. Jadi tinggal diklik saja nanti akan ada suatu opsi ataupun reference yang harus diikuti agar supaya memenuhi kebutuhan dari security assessment posture di sini. Jadi di sini kita bisa melihat detail dari user yang inaktif ataupun non MFA user. Ini semua bisa dilihat di dashboard ini ya Bapak Ibu semuanya. Bisa lihat detail di sini.
dan juga untuk key dashboardnya juga bisa lihat detail di sini. Oke, jadi pada saat awal install, setelah kita memastikan servernya itu sudah secure secara hardening, kita melakukan yang namanya import user ya Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat baru install, ini mungkin akan saya tunjukkan untuk di awal. Kalau yang tadi adalah website demo, ini adalah demo di lokal saya. Ya, jadi selain yang tadi security hardening, nantinya akan ada option seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah step by step yang akan perlu dilakukan. Jadi yang pertama yang pastinya configure mail server yang di mana ini nanti digunakan untuk notification ya Bapak Ibu. Lalu kita melakukan add user. Jadi untuk usernya kita bisa bisa import dari Active Directory, LDAP ataupun CSV file. Lalu kita melakukan assign role. Lalu kita melakukan penambahan resource dan kita atur untuk akses kontrolnya, lalu kita share ke usernya, lalu kita uh, setup juga untuk periodik passwordnya. Jadi ini untuk langkah-langkahnya. Ini adalah langkah awal apabila Bapak Ibu baru saja menginstal PAM 360 ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Bapak Ibu bisa add user dari Active Directory, Microsoft Entra ID ataupun LDAP. Dan nantinya Bapak Ibu juga bisa change role dari setiap user-user yang ada di sini ya Bapak Ibu. Dan kita bisa assign untuk MFA-nya dari sini. Dan juga untuk mobile application access ataupun browser extension access. Ini semua bisa dia atur di sini ya Bapak Ibu. Seperti offline access yang saya jelaskan sebelumnya. Ini juga bisa diakses di sini. Dan nanti kita bisa riset juga yang di ekspor tersebut. Jadi nanti kita bisa tentukan untuk periodiknya. Lalu setelah kita melakukan penambahan user, lalu dengan assign role, selanjutnya kita melakukan penambahan resource ya Bapak Ibu. Jadi untuk resource-nya di sini kita bisa add secara manual ataupun import dari file ataupun kita bisa melakukan discovery resource ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa discover secara OS, Windows, Linux, network device, VMware ataupun AWS. Dan kita juga bisa menginstal agent Bapak Ibu untuk discover resource-nya. Karena kita ada agentnya yang biasanya digunakan kalau misalnya di DMZ Network ataupun ada Restrict Firewall, itu kita bisa gunakan untuk agent tersebut. Lalu setelah kita tambahkan, kita bisa melakukan manage di sini untuk resource-nya. Jadi nanti kita bisa tentukan resource URL-nya, password policy-nya. Jadi ini adalah password policy yang kita buat berdasarkan dari kebutuhan atau policy perusahaan. Jadi kita bisa buat di sini. Jadi semua atributnya kita atur di sini. Lalu akun atribut seperti record RDP session. Jadi kalau misalnya ada RDP session, ini bakal otomatis di-record kalau misalnya ini di-enable. Dan ini juga kalau di-enable, ini bakalan otomatis di-record ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya kita bisa konfigurasi auto logon helper. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada fitur tanpa memasukkan password atau username, ini ada. Kita ada auto logon helper. Jadi nanti kita bisa buat pattern untuk username-nya di sini. Sehingga nantinya si user tinggal langsung klik saja Bapak Ibu.
Lalu kita juga bisa melakukan remote password reset di sini. Jadi biasanya ini langkah awal pada saat setelah ditambahkan kita lakukan remote password reset agar nanti password tersebut mengikuti dari policy di PAM 360. Dan kita melakukan akses kontrol ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa tentukan approval. Jadi nanti pada saat user ingin connect, dia memerlukan approval terlebih dahulu. Jadi nanti eh, administrator ini harus approve dulu. Ketika sudah di approve, baru nanti bisa login ke resource tersebut. Dan ini adalah auto approvalnya. Jadi kita bisa tentukan berdasarkan waktu juga di sini. Kita tinggal pilih dan kita pilih jamnya. Jadi nanti dia bakal auto approval mengikuti settingan yang di sini ya Bapak Ibu. Lalu ada SSH comment control. Jadi nanti kita bisa grouping di sini Bapak Ibu untuk komen-komen yang di whitelist. Ataupun kita juga bisa whitelist remote app namanya untuk application. Untuk mengaturnya ada di admin ya Bapak Ibu untuk remote app-nya. Jadi nanti aplikasi-aplikasi yang diizinkan saja yang bisa dijalankan. Jadi kita bisa melakukan akses kontrol. Kemudian setelah semua akses kontrol oke, kita bisa share dengan si usernya. Jadi nanti kita bisa share uh, satu persatu ataupun kalau misalnya ingin di-share ke satu grup, ini tetap bisa ya Bapak Ibu. Jadi nanti di bagian user itu kita bisa buat grouping di sini. Dan kita juga bisa restrict untuk RDP-nya menggunakan local account. Jadi kalau misalnya pakai local account itu nggak bisa digunakan. Dan kita bisa ekspor passwordnya kalau memang dibutuhkan dalam bentuk HTML yang dienkripsi. Dan di sini kita bisa tentukan juga untuk resource type-nya. Jadi kita bisa buat apakah dia itu resource type-nya itu dalam bentuk untuk resource database, UAT, dev, ini juga bisa ditentukan di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini di bagian grouping ini ya Bapak Ibu, kita bisa buat lebih detail lagi untuk grouping resource-resource-nya, misalnya Windows Server Group. Jadi di sini eh, kita bisa melihat resource Windows Server Group. Jadi bakal kelihatan untuk user account-nya dan resource type-nya di sini. Dan di resource tadi kita bisa tambahkan untuk user-usernya. Jadi kita klik, lalu kita add di sini Bapak Ibu untuk usernya. Jadi nanti untuk user account di resource contohnya server CentOS ini kita bisa tambahkan dan kita bisa buat password policy-nya mengikuti password policy yang sudah diatur di sini. Sehingga nantinya untuk user dia tidak akan bisa melihat password ini Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya sebagai administrator ini tetap bisa dilihat juga untuk passwordnya. Tapi yang pastinya karena ini adalah passwordnya rotation, dia bakal di-rotate ya Bapak Ibu untuk eh, passwordnya. Lalu setelah kita mengatur akses kontrol dan kita share ke user yang memang akan menggunakan resource tersebut, selanjutnya kita bisa melakukan connection ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah contohnya. Jadi nanti kita si user tinggal klik connect, lalu ada pilihan SSA apabila itu Linux ataupun RDP apabila Windows. Dan nanti di sini kalau memang dibutuhkan transfer file, secure transfer file, protokol, nanti dia akan aktif. Jadi nanti bisa uh, transfer file di sini. Atau kita bisa juga menggunakan dengan remote connect namanya Bapak Ibu. Jadi ini adalah desktop kliennya ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa di-download. Jadi dia akan ada native UI-nya seperti ini untuk connect. Jadi nanti usernya dia akan melihat list-list resource.
yang memang dia diassign untuk resource tersebut. Nanti bakal kelihatan di sini. Yang selanjutnya adalah SSHK. Jadi kita bisa buat SSHK di sini ya Bapak Ibu. Dan kita juga bisa associate. Dan kita bisa ngelihat key story-nya juga di sini. Jadi untuk ini dihitung license ya Bapak Ibu. Untuk SSHK ini. Dan kita bisa rotate. Jadi kita nanti bisa rotate di sini Bapak Ibu. Ini karena demo tidak bisa dijalankan untuk fiturnya, tapi di sini untuk menu rotate-nya. Dan untuk yang sertifikat, kita juga bisa add ya Bapak Ibu secara manual untuk sertifikatnya. Ataupun kita integrasikan dengan penyedia sertifikat seperti GoDaddy, DigiSet, Global Sign. Ini bisa diintegrasikan sehingga nantinya setiap sertifikat yang di GoDaddy ini kita bisa pilih lalu kita tambahkan ke Palm 360 untuk manajemennya. Dan nanti pada saat renewal ataupun mau expire itu nanti bakal ada notifnya. Namun pembayarannya nanti akan tetap melalui GoDaddy ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian audit ini adalah audit trail dari Palm 360. Jadi setiap resource di sini ini kita bisa lihat, kita bisa audit di sini. Lalu untuk aktif privilege session juga bisa kita uh, lihat di sini. Jadi misalnya ada season yang lagi aktif, ini kita bisa join ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini bakal ada icon. Jadi kita bisa join, kita bisa shadowing, kita bisa pantau untuk user yang connect ke server tersebut. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini kita bisa terminate di sini Bapak Ibu. Dan ini adalah recorded server connection. Jadi kita bisa configure ya Bapak Ibu di sini untuk uh, recordingnya. Ini masih loading. Ini saya ke bagian lokal, saya ke bagian audit. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa lakukan pengaturan recording juga di sini. Jadi nanti semua recording ini akan kelihatan di sini Bapak Ibu untuk recordingnya. Dan nantinya kita juga bisa uh, hapus secara berkala misalnya setelah 30 hari nanti semua list recording ini bakal dihapus. Ini kita bisa push recordingnya dan kita bisa tentukan untuk directory dari storing recording sessionnya di sini Bapak Ibu. Dan kita juga bisa uh, buat directory untuk backup untuk meletakkan recorded sessionnya dan juga format dari waktunya. Ataupun dari setiap activity website connection di mana ini apabila ada connection ke URL ini kita bisa lihat juga Bapak Ibu kita bisa configure. Namun untuk ini kita batasi hanya 30 menit. Namun kalau misalnya dibutuhkan nanti kita bisa install patch kita dengan SIM Palm 360 nanti bisa bantu untuk memperpanjang waktu durasinya. Dan kita ada key audit jadi nanti bisa audit key-nya dan sertifikat audit. Jadi nanti setiap activity dari sertifikat kita bisa audit di sini. Karena kita juga support untuk cloud. Jadi nanti untuk cloud kita bisa audit juga di sini ya Bapak Ibu untuk akses cloud. SDK application juga kita bisa audit di sini. User audit kita bisa uh, audit di sini ya Bapak Ibu. Baik itu di primary server, secondary server maupun read only server karena kan kita ada high availability di sini. Dan yang terakhir adalah user session. Jadi kita bisa ngelihat user session di sini yang aktif. Kita bisa terminate juga untuk sessionnya. Lalu kita juga ada task audit. Jadi kita bisa buat task di sini ya Bapak Ibu untuk task auditnya.
Jadi nanti kita bisa pantau untuk pre-build task automationnya di sini. Dan selanjutnya adalah reporting ya Bapak Ibu. Ini adalah hal penting juga. Yang pastinya kita punya reporting. Jadi ini adalah reporting secara default yang ada di PAM 360. Jadi kita ada password report, ada user report, ada general report, dan di sini ada compliance reporting juga Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan audit bisa digunakan di sini. Dan pastinya ada custom report, jadi nanti bisa disesuaikan untuk custom reportnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Atau apabila ini kurang advance, Bapak Ibu bisa integrasi dengan namanya Manage Engine Analytics Plus. Ini beda produk yang pastinya nanti lebih advance lagi untuk menampilkan data dari Pump 3C. Jadi nanti bakal lebih tampil dalam grafik, kayak akan grafik, dan juga bisa uh, interaksikan dengan Log360 UEBA untuk behavior analytic uh, dari produk Manage Engine. Dan kita juga ada personal tambahan di sini ya Bapak Ibu. Jadi di bagian personal ini kita bisa menyimpan data-data. Jadi contohnya ingin user ingin simpan seperti web account ataupun kontak, ini bisa disimpan di sini Bapak Ibu. Dan nantinya bisa digunakan dengan extension dari Manage Engine PAM 360. Jadi kita ada extension browsernya Bapak Ibu. Jadi nanti si user ini perlu memasukkan passphrase-nya untuk mengakses PAM 360 ini, ataupun di awal dia perlu login dulu Bapak Ibu. Setelah itu baru masukkan passphrase-nya seperti mengakses kontak seperti ini. Jadi kalau misalnya dia punya server dev, contoh yang sudah di-assign ke dia, akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti akan kelihatan usernya, dan dia nanti bisa remote desktop ataupun R2IP console session di sini. Dan untuk yang kontak, ini kita bisa lihat di sini yang ditambahkan tadi. Di sini ada web account absensi, nanti akan tampil juga di uh, extension ini. Jadi kita bisa melihat kontak, digital kontraknya ini. Jadi nanti ini sebagai password vault, sehingga nanti user tinggal klik dan tidak perlu memasukkan password dengan adanya extension ini. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kita juga bisa nonaktifkan fitur ini apabila memang tidak dibutuhkan. Lalu di sini yang tadi saya jelaskan ada yang namanya Zero Trust ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa atur di sini Bapak Ibu untuk Zero Trust-nya. Jadi nanti misalnya user itu ada kegagalan, misalnya dalam satu hari itu dia ada kegagalan 3 kali, ini akan mempengaruhi trust score parameternya. Dia login di luar jam office hour, mengakses dari IP yang diizinkan, ataupun mengakses PAM 360 dari device yang di luar dari yang diizinkan, ini pasti akan mempengaruhi untuk scoringnya. Dan kita juga bisa menentukan dari device-nya, jadi misalnya OS yang diizinkan, ataupun port yang dibuka, plugin ataupun add-ons di browser yang diizinkan, ini kita bisa uh, config di sini, konfigurasi di sini, sehingga ini mempengaruhi trust score dari si user tersebut. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ini adalah trust score dari usernya. Kita bisa lihat di sini overall user trust score. Jadi kita bisa setting juga di sini, by device juga kita bisa setting di sini, dan by resource juga kita bisa trust score di sini ya Bapak Ibu. Jadi di PAM 360 ini mendukung untuk Zero Trust, dan di sini juga kita bisa integrasi dengan CI/CD ya Bapak Ibu, seperti Jenkins dan lainnya. Ini kita bisa
integrasikan. Dan kita juga bisa integrasi dengan ticketing system, vulnerability scanner. Ini ada di bagian integration pada pengaturan admin. Dan yang paling penting adalah high availability ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk menghindari resiko misalnya server utamanya down, ini nanti dia bakal otomatis ke secondary server. Jadi kita bisa atur di sini untuk high availability-nya Bapak Ibu. Dan juga kita bisa menggunakan application scaling sehingga membantu apabila ada saat traffic lagi banyak akses itu nanti bisa dilakukan scaling. Dan untuk PAM 360 ini juga bisa digunakan sebagai JAMOS ya Bapak Ibu untuk fiturnya. Jadi kita di sini ada namanya landing server. Jadi nanti kita tinggal tambahkan di sini, lalu tinggal kita tentukan primary server dengan secondary servernya dan nanti usernya. Nanti tinggal kita pilih di sini Bapak Ibu untuk usernya. Jadi nanti dia bisa digunakan sebagai jam server juga. Dan untuk fitur yang terbaru di PAM 360 kita juga bisa integration dengan workflow orchestration. Jadi ada namanya kita produk yang lain ya control. Jadi ini bisa membuat privilege task automation. Jadi nanti kita bisa membuat workflow automation yang lebih advance lagi. Jadi kalau memang ini dibutuhkan, nanti bisa kontak saya ataupun tim Prodata sehingga kita bisa membuat sesi lanjutan untuk yang kontrol ini ya Bapak Ibu.